Halo teman-teman, sungguh sebuah anugerah di mana kita bisa lewatin 1 minggu lagi. Kita bisa sama-sama beribadah pada hari ini juga. Saat ini, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita mau siapkan diri kita untuk beribadah. Kita mau tenangkan diri kita supaya kita bisa fokus cuman ke Tuhan. Saat teduh. Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Teman-teman, seperti yang saya sudah bilang tadi, kita bisa ada hari ini, kita bisa duduk, bernafas, dan melihat, itu merupakan sebuah anugerah dan berkat yang gak kebayang berharganya. Oleh karena itu, kita mau menggunakan hidup kita sebagai kesempatan untuk memuji Tuhan kita yang mulia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Marilah nanti Kristus memanggilku, sukacita amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau aku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau aku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau aku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau aku. Saya akan duduk teman-teman. Saat ini mari kita ambil waktu sejenak. Sama-sama kita mau pakai waktu ini untuk memohon ampun atas segala kesalahan yang kita udah perbuat. Dosa-dosa yang mungkin sekarang masih susah untuk kita lepaskan atau bahkan kita nggak melepaskan. Mari kita ambil waktu ini, teman-teman. Pengampuan dosa. Jesus, give me near the cross.
kita berdoa. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Dosa-dosa yang mungkin kami telah janji kalau kami gak akan lakuin lagi, tapi ternyata kami kembali terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut. Tuhan, ajar kami dan kuatkan kami supaya kami semua bisa keluar dari hal-hal tersebut. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan dengar berita anugerah ini. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Teman-teman, dosa kita udah diampuni sama Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita puji nama Tuhan, karena Tuhan itu kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari benar. Untuk mempersiapkan diri kita dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu supaya kita semakin diingatkan kalau hidup kita itu harus mempermuliakan namanya. Karena Tuhan itu yang terindah dan tentunya yang termanis di hidup kita.
terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Jimmy Setiawan. Selamat hari Minggu, salam kepada para sahabat muda. Saya Jimmy Setiawan. Saya bersyukur dan senang bisa melayani teman-teman dari Glow Generation GKBJ Samanhudi dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema Soli Deo Gloria. Kita sedang meneruskan seri khotbah yang berdasarkan surat Efesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan penguraiannya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, curahkanlah berkat rohani yang Kau sudah siapkan bagi kami pada hari ini, berkat-berkat dari firman-Mu, firman yang berkuasa yang akan mengubahkan hidup kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat muda, mari kita akan baca Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Para sahabat muda, sekalipun nats yang menjadi dasar khotbah ini hanya 2 ayat, tetapi sebenarnya berasal dari sebuah doa Rasul Paulus yang lebih panjang, yaitu ayat 14 sampai 20. Ini merupakan salah satu doa yang sangat indah di dalam Perjanjian Baru. Berdasarkan konteks inilah, khotbah ini akan mengajak kita untuk merenungkan tentang doa. Bila kita bicara tentang doa, saya ingin bertanya lebih dahulu kepada kita sekalian. Apakah doa itu mudah atau susah? Silakan Anda memikirkan dalam 10 detik dan cobalah untuk menjawab. Apakah doa itu mudah atau susah? Bagaimana? Sudah menjawab? Apa jawaban Anda? Jawaban yang benar adalah bukan salah satu dari kedua pilihan tersebut. Sesungguhnya, doa adalah mudah dan susah sekaligus. Doa adalah sesuatu yang mudah. Itu sebabnya anak kecil pun bisa berdoa. Dan doa mereka didengar oleh Allah yang mengasihi mereka. Seseorang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus pun bisa langsung berdoa
sekalipun dia belum memiliki pengetahuan yang banyak tentang Allah dan Alkitab. Akan tetapi di sisi yang lain, doa juga sesuatu yang sulit. Doa begitu kompleks, sehingga begitu banyak buku yang telah ditulis dan diterbitkan tentang doa sampai sekarang. Banyak hal yang bisa digali mengenai doa. Waktu saya masih mahasiswa di sekolah Alkitab, saya pernah mengambil mata kuliah tentang doa. Selama 1 semester atau sekitar 16 kali pertemuan membahas tentang doa. Doa juga sulit, itu sebabnya kita bisa salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan bahwa kita bisa salah berdoa. Salah satu penyebab kesalahan kita berdoa adalah pemahaman yang salah. Doa seharusnya didasari pada siapa Allah dan makna dari doa itu sendiri. Seiring dengan perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan semakin bertambah, pergumulan dan tantangan juga semakin banyak. Kita semakin harus berdoa. Bila kita tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang siapa Allah dan makna dari doa, maka kita bisa salah berdoa. Kita bisa menjadi kecewa berat bila kita tidak mendapatkan jawaban doa yang kita inginkan. Itu sebabnya berdasarkan 2 ayat ini kita akan melihat 3 hal penting yang terkait dengan doa. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menjawab doa kita? Tentu saja, jawaban gampangnya adalah Allah. Namun mari kita bertanya lebih lanjut, Allah yang seperti apa? Paulus mengajak kita melihat satu karakter Allah di ayat yang ke-20, yaitu kemahakuasaan Allah. Bagaimana Paulus menggambarkan kemahakuasaan Allah ini? Sebenarnya, Paulus bisa secara singkat mengatakan, bagi Dialah yang maha kuasa. Paulus tidak salah bila menulis seperti itu. Tetapi dalam perenungan Paulus, hatinya dipenuhi dengan kekaguman akan kemahakuasaan Allah. Para sahabat muda, pernahkah kita ke suatu tempat dengan pemandangan yang sangat indah? Saya pernah ke Swiss, melewati daerah pedesaan yang dikelilingi oleh pegunungan Alpen. Begitu indah dan sangat menakjubkan. Bila ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana pemandangan di sana? Tentu bisa saja saya menjawab, oh, sangat indah. Dan tidak ada yang salah dengan jawaban saya ini. Akan tetapi saya merasa tidak cukup untuk menggambarkan keindahan yang saya lihat dan alami sendiri di sana. Saya mungkin akan berkata lebih panjang. Sangat indah, melebihi apapun yang pernah saya lihat di dunia ini. Sangat indah, sehingga saya seperti dalam mimpi. Sangat indah, seakan-akan saya berada di sorga. Demikian juga dengan Paulus. Hatinya begitu dibanjiri dengan rasa terpesona akan kemahakuasaan Allah. Itu sebabnya mari perhatikan bagaimana Paulus menjelaskannya. Bagi Dialah yang dapat melakukan. Tidak cukup sampai di situ, dia menambahkan, bagi Dialah yang dapat melakukan banyak. Tidak cukup sampai di situ. Dia menambahkan lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak. Dan akhirnya, Paulus menambahkan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Para sahabat muda, bila kita bicara tentang kuasa atau kekuatan, power, maka kita mengenal beberapa jenis kekuatan yang dapat dimiliki oleh manusia. Misalnya, kekuatan harta. Orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, memiliki harta senilai 200 miliar US dollar yang setara dengan 2.881 triliun rupiah. Kemudian kekuatan fisik. Olahragawan Oleksiy Novikov dapat mengangkat beban seberat 500 kg lebih. Ada juga kekuatan otak atau pikiran. Contohnya, orang dengan IQ tertinggi
yaitu mencapai angka 198, bernama Evangelos Katsiolosis dari Yunani. Lalu ada kekuatan militer. Contohnya penguasa kerajaan Mongol dari abad ke-12, Genghis Khan, yang ekspansi militernya berhasil menguasai wilayah dari Eropa sampai Asia. Dan yang terakhir, kekuatan politik. Contohnya Presiden Kamerun bernama Paul Biya menjadi pemimpin suatu negara terlama di dunia, yaitu 45 tahun. Akan tetapi semuanya itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Semua orang terhebat, terpandai, terkuat, dan terkaya hanyalah sebutir debu dibandingkan dengan Allah. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang sanggup melakukan semua hal tanpa kesulitan apapun. Tidak ada yang dapat membatasi, menghalangi, dan menandingi kuasa Allah. Allah menciptakan alam semesta yang amat luas ini hanya dengan bersabda. Allah menjaga peredaran atau orbit setiap planet, termasuk bumi kita. Allah mengendalikan pergerakan seluruh atom yang ada di jagat raya ini. Allah menciptakan hampir 9 juta spesies makhluk hidup di muka bumi. Allah mengatur 720 triliun sel di dalam tubuh manusia. Tidak ada satu perkara di seluruh jagat raya ini yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Bila Allah sudah mengerjakan sesuatu, maka tidak ada yang dapat menahan atau membatalkannya. Seperti yang dikatakan juga oleh Daniel pasal 4 ayat 35. Tidak seorang pun dapat menghentikan kuasa tangannya atau mempertanyakan perbuatannya. Paulus bukan sekedar bicara tentang kemahakuasaan Allah secara umum. Paulus menghubungkannya dengan doa. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini pernyataan yang sangat menarik sekali. Singkatnya, ayat ini mengatakan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Bila ada doa kita yang sepertinya tidak terjawab, itu bukanlah karena Allah tidak mampu, melainkan karena Allah memiliki rencana dan tujuan yang jauh lebih sempurna dibandingkan permintaan atau keinginan kita. Para sahabat muda, perhatikan kembali ayat ini. Yang menarik, Paulus menambahkan juga bahwa Allah sanggup menjawab apa yang baru kita pikirkan. Allah bukan seperti agen asuransi yang kalau kita ajukan permohonan, baru kita mendapatkan sesuatu. Allah memberikan bukan hanya kita minta atau ucapkan dalam doa. Allah juga bisa memberikan apa yang baru kita pikirkan atau hanya kita pikirkan dalam hati. Kita mungkin belum sempat atau tidak berani mendoakannya, tetapi Allah memahami apa yang ada di dalam hati kita. Kadang kita memiliki kerinduan tertentu dalam hati, tetapi kita tidak berani. Kita malu mendoakannya kepada Allah. Kita merasa kerinduan ini berlebihan atau tidak masuk akal, karena kondisi yang kelihatannya tidak memungkinkan. Misalnya, saya rindu teman saya di sekolah percaya kepada Yesus. Saya rindu bebas dari kecanduan saya akan pornografi, games, atau medsos. Saya rindu papa saya tidak lagi kasar dan suka marah. Saya rindu suatu hari kelak saya bisa melanjutkan studi di luar negeri. Kita mungkin malu, kita tidak berani berdoa seperti ini, karena keadaan hidup kita sepertinya tidak memungkinkan. Akan tetapi ayat ini meneguhkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sekalipun kita tidak pernah mengatakannya, Allah berkuasa untuk mewujudkannya. Sampai di sini para sahabat muda, kita harus berhati-hati karena ayat ini juga seringkali disalahpahami.
Seolah-olah ayat ini mengajarkan teologi kemakmuran atau kesuksesan, di mana apapun yang kita minta dan harapkan kepada Allah, pasti akan dipenuhi atau diberikan oleh Dia. Saya mau punya rumah yang besar, saya mau punya mobil yang mewah, saya mau punya uang yang banyak. Tidak demikian, para sahabat muda. Disinilah kita mesti kembali pada konteks dari kedua ayat ini. Di awal khotbah, saya sudah katakan bahwa kedua ayat ini merupakan bagian dari sebuah doa yang lebih panjang dari ayat ke-14. Bahkan kalau kita menengok ayat yang ke-13, Paulus di situ berkata, "Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Ayat ke-13 ini memberikan kita latar belakang mengapa Paulus berdoa di ayat 14-21. Jemaat Efesus sedang merasa tawar hati karena melihat penderitaan yang dialami Paulus dalam pelayanannya. Tawar hati di sini adalah campuran dari perasaan kecewa, sedih, takut, dan juga putus asa. Mengapa demikian? Karena mereka menyaksikan Paulus yang begitu rajin dan setia bekerja bagi Tuhan, tetapi Paulus malah dipenjara, dianiaya, dan bahkan hampir dibunuh beberapa kali. Hal ini membuat jemaat Efesus berpikir, bila kami mengikuti teladan Paulus, maka kami akan mengalami hal yang sama. Kami akan dipenjara, dianiaya, dan bahkan nyawa kami pun akan terancam. Ternyata mengikut Tuhan itu penuh dengan resiko yang sangat berbahaya. Kondisi hati jemaat Efesus inilah yang membuat Paulus mulai berdoa di ayat yang ke-14. Intinya, bila kita membaca seluruh doa Paulus, dia memohon kepada Allah supaya jemaat Efesus dikuatkan oleh Allah dan dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan di ayat yang ke-19, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Para sahabat muda, bila kita bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 13, kepenuhan Allah tidak lain tidak bukan adalah kepenuhan Kristus. Artinya, Paulus rindu supaya jemaat Efesus menjadi semakin mirip dengan Kristus. Jemaat Kristus memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup mereka. Berdasarkan intisari doa inilah, maka kita bisa memahami ayat 20-21 dengan lebih tepat. Kedua ayat ini bukanlah cek kosong, di mana kita bisa menuliskan apapun yang kita mau dan Allah pasti mengabulkannya. Tidak sama sekali. Ayat 20-21 ini bermakna bahwa Allah sanggup menjawab doa dan kerinduan kita selama doa dan kerinduan kita selaras dengan tujuan Allah sendiri atas hidup kita, yaitu supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan sehat secara rohani. Supaya kita dipenuhi dengan kasih Kristus yang melimpah kepada orang lain. Doa yang egois atau hanya ingin memenuhi keinginan pribadi yang bersifat sementara dan belum tentu sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan dijawab oleh Allah. Bukan karena Allah tidak peduli dengan kita. Justru sebaliknya, Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia tidak akan memenuhi semua permintaan kita yang salah. Alangkah berbahayanya bila Allah memenuhi semua permintaan kita termasuk yang salah, karena ujung-ujungnya pasti akan menghancurkan diri kita sendiri. Orang tua yang baik tidak akan selalu memberi apa yang anaknya minta. Bayangkan bila seorang anak yang masih bayi meminta pisau yang tajam untuk menjadi mainannya. Bila orang tua itu memberikan, maka orang tua itu tidak bijaksana. Karena si anak yang masih bayi pasti akan terluka dengan pisau yang tajam tersebut. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana doa kita dijawab? Disinilah kita melihat bagian terakhir dari ayat yang ke-20. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah menjawab doa kita melalui kuasa yang ada di dalam kita. Apa maksudnya? Kita perlu mundur ke beberapa ayat sebelumnya. Di ayat yang ke-16, Paulus berkata,
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Perhatikan bagian terakhir dari ayat 16 ini. Siapa yang sudah ada di dalam diri kita saat ini? Roh Kudus. Jadi, kuasa siapa yang ada di dalam kita seperti di ayat 20? Kuasa Roh Kudus. Jangan kita lupa, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Allah Roh Kudus sudah, sedang, dan akan selalu bersemayam di dalam diri kita sejak kita dilahirkan baru. Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang maha dahsyat. Jika kita kembali kepada Efesus pasal 1 ayat 19-20, yang mengatakan betapa hebat kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus, bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya itulah yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Kuasa Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa Roh Kuduslah yang menaikkan Yesus ke sorga. Kuasa Roh Kuduslah yang menempatkan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa-Nya. Para sahabat muda, itulah kuasa yang ada di dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus. Kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang pernah mengalahkan maut. Kuasa yang sanggup mengubah seseorang. Yang tadinya mudah marah menjadi sabar. Yang penuh kebencian menjadi penuh pengampunan. Yang pelit menjadi murah hati. Yang sombong menjadi rendah hati. Yang takut menjadi berani. Yang kasar menjadi lembut. Yang serakah menjadi penuh dengan rasa cukup. Yang mengeluh menjadi suka bersyukur. Yang suka berbohong menjadi jujur. Yang malas menjadi rajin. Yang suka berkhianat menjadi setia. Yang licik menjadi tulus. Yang liar menjadi penuh pengendalian diri. Kuasa inilah yang sanggup membuat kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci, yang melukai, yang memusuhi kita. Kita bisa mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Para sahabat muda, sadarkah inilah kuasa yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus? Karena bukankah Kristus adalah pribadi yang sabar, penuh pengampunan, rendah hati, murah hati, berani, lembut, penuh dengan rasa cukup, suka bersyukur, jujur, rajin, setia, tulus, dan penuh pengendalian diri. Yesus Kristus juga mengasihi kita yang tidak layak dikasihi. Kristus mengasihi kita, musuh-musuhnya. Inilah yang harus menjadi pokok utama dari doa kita setiap hari. Doa yang selaras dengan kehendak Allah adalah ketika kita rindu, kita memohon kepada Allah, supaya kita setiap hari, sedikit demi sedikit, ditransformasi oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang semakin memancarkan karakter Kristus yang indah kepada orang lain. Para sahabat muda, kita akan melihat sekarang pertanyaan yang terakhir dari khotbah ini. Kita sudah membahas siapa yang menerima atau menjawab doa kita. Kita juga sudah memikirkan bagaimana Allah menjawab doa kita, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, apa hasil akhir dari doa kita? Para sahabat muda, doa yang dijawab Allah adalah supaya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Tetapi ternyata itu bukan hasil terakhir. Mari kita lihat ayat 21 yang berbunyi, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Hasil akhir dari semua pekerjaan Allah dalam hidup kita bukan semata-mata supaya kita semakin serupa Kristus, tetapi agar nama Allah dipermuliakan. Itulah judul khotbah kita, Soli Deo Gloria, yang artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Para sahabat muda tentu kenal dengan seniman termasyur dari Italia bernama Michelangelo, yang hidup kira-kira di abad yang ke-15. Begitu banyak karya seni yang sangat indah lahir dari tangannya, seperti lukisan di atas kapel Sistine di Roma. Bila kita melihat buatan tangannya, mau tidak mau kita kagum dan memuji Michelangelo. Kita tidak mungkin hanya mengagumi karya seninya, tetapi tidak mau peduli dengan siapa senimannya. Salah satu karya seni Michelangelo yang terkenal adalah patung pahatan figur Raja Daud. Menurut legenda, patung ini dibuat dari sebuah marmer besar yang sangat keras. Batu marmer yang super keras. Batu marmer tersebut selama bertahun-tahun coba dipahat oleh seniman-seniman lain, tetapi tidak berhasil karena terlampau keras. Sampai akhirnya batu marmer itu dibiarkan teronggok selama bertahun-tahun, tidak tersentuh sama sekali. Sampai suatu hari, Michelangelo melewati batu marmer itu. Dia melihatnya, dia langsung mengambilnya. Kemudian dia memahat batu yang sangat keras itu sampai membentuk sebuah patung yang sangat indah. Sampai sekarang, patung itu tetap berdiri dengan megah di kota Florence, Italia. Jutaan orang sudah melihatnya dan begitu mengaguminya. Dari sebuah batu marmer yang super keras dan tampaknya tidak bisa diapa-apain lagi, menjadi sebuah mahakarya seni di tangan sang seniman Michelangelo. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, kita disebutkan sebagai buatan Allah. Tahukah kita bahwa dalam bahasa aslinya, kata buatan di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai karya seni. Bila Michelangelo memiliki mahakarya patung Raja Daud, maka Allah memiliki mahakarya yaitu diri kita. Patung Raja Daud dibuat dari sebuah marmer yang amat keras. Demikian juga kita tadinya adalah pribadi-pribadi yang begitu keras. Karakter kita begitu buruk dan bobrok. Tetapi di tangan Allah, Sang seniman agung yang maha kuasa itu, kita dibentuk menjadi pribadi yang indah. Sebagaimana orang banyak melihat patung Raja Daud, kemudian mereka memuji Michelangelo sebagai sang seniman di belakang patung itu, demikian juga ketika orang banyak diberkati oleh karakter dan kehidupan kita, maka mereka akan mulai tertarik dan bahkan memuji Allah yang telah menghadirkan transformasi dalam diri kita. Para sahabat muda, saya ingin menambahkan satu poin aplikasi berdasarkan ayat 20 tadi. Transformasi yang dihadirkan Allah bukan hanya pada diri kita sebagai orang percaya secara individual, tetapi juga komunal. Ayat 20 mengatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Paulus sedang menyinggung tentang umat Allah, gerejanya, kumpulan orang-orang percaya. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen hidup baik di tengah sekolah, kampus, kantor, tempat usaha, dan sebagainya. Akan tetapi kita sebagai gereja Tuhan juga harus memberikan keteladanan yang baik secara bersama-sama atau secara komunal. Contoh yang terbaik adalah ketika kita saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Gereja Tuhan masih terdiri dari orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya kita masih bisa mengalami konflik. Kita masih bisa mengalami kesalahpahaman. Akan tetapi, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh menghadirkan transformasi dari Allah bisa saling melayani dan mengampuni. Yesus menghendaki agar kita menjadi gereja yang bersekutu, yang bersatu. Walaupun kita berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda,
kita tetap bersatu dalam kasih yang tulus, yang nyata, dan yang erat. Ketika gereja menjadi seperti ini, maka orang-orang di dunia akan bisa mengagumi Allah kita. Sebaliknya, bila gereja kita dipenuhi dengan permusuhan, dengan dendam, dengan kebencian, saling fitnah, saling menyerang, dan saling memojokkan, maka gereja akan menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita untuk mereka percaya kepada Allah. Para sahabat muda, sebagai penutup, kita juga mau melihat bahwa Allah yang menjawab doa dan kerinduan kita bukan semata-mata Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaan Allah bukan menjadi satu-satunya dasar Allah menjawab doa kita. Melainkan Allah juga sangat mengasihi kita. Itulah yang dikatakan ayat 18. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini adalah tentang kemahakasihan Allah. Bayangkan, seseorang yang penuh kuasa, dia sanggup melakukan apapun, akan tetapi dia tidak mengasihi atau peduli dengan kita. Maka percuma saja. Dia tidak akan melakukannya untuk kita. Sebaliknya, bila orang yang penuh kuasa itu mengasihi kita, maka kita pasti akan dibantu olehnya. Para sahabat muda tentu tahu, musisi Jacob Collier. Dia seorang jenius musik. Saya pun mengagumi dia. Dia bisa memainkan banyak alat musik. Dia bisa mengaransemen dalam gaya musik apapun. Dia memiliki kreativitas musikal tingkat tinggi. Bayangkan bila suatu hari Anda mendapatkan tugas pelajaran musik di sekolah. Anda merasa kesulitan dengan tugas itu. Apakah Jacob Collier bisa membantu? Tentu saja. Akan tetapi apakah dia mau membantu kita? Nah, ini pertanyaan yang berbeda. Tergantung. Bila Jacob Collier tidak mengenal kita, maka kemungkinan sangat besar dia tidak akan bantu. Akan tetapi, bila Jacob Collier ternyata teman baik kita, atau bahkan saudara kita, dia begitu mengasihi kita, maka dia pasti akan membantu tugas sekolah kita. Yesus Kristus bukan hanya maha kuasa, dia mengenal dan sangat mengasihi kita. Dia bahkan sampai mau mati di atas kayu salib demi saya dan saudara-saudara sekalian. Kemahakuasaan dan kemahakasihan Allah, inilah yang menjadi dasar teguh bagi kehidupan doa kita. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, maka kita tidak akan pernah putus asa. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah tawar hati di dalam kehidupan doa kita. Karena kita yakin bahwa Allah pasti akan memberi yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya yang tidak mungkin akan salah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu pada hari ini menegaskan Engkau Allah yang Maha Kuasa sekaligus Maha Kasih. Itu sebabnya di dalam hidup kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau mendengar doa-doa kami, baik yang terucapkan maupun yang tidak terucapkan. Dan Kau pasti akan memberikan yang terbaik, seturut, selaras, senada, sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, untuk menjadikan kami serupa dengan anak-Mu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya kami boleh menjadi pendoa-pendoa yang semakin baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Guru Injil Jimmy Setiawan untuk penyampaian firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ke depannya.
Saat ini mari kita memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia atau bisa dititipkan ke orang tua kita atau juga bisa dengan scan QR code yang sudah tertera. Jangan lupa juga untuk memberikan angka 1 di akhir nominalnya. 2 persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada kesempatan kami ini kami bisa kembali memberikan persembahan ke hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang terus berkati persembahan kami supaya dapat terus memperluas kerajaan-Mu lebih dan lebih lagi. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman juga mau ajak buat kita semua sama-sama ikut DP setiap Sabtu ke Minggu ke-1 dan ke-3 di jam 4 sore. Juga kita ada fellowship sama-sama setiap minggu ke-4 setelah ibadah Gloji. Jangan lupa juga untuk absen kehadiran di QR Code yang udah disediain. Saat ini mari kita mendoakan untuk persiapan kita yang udah mau masuk sekolah di tahun akademik yang baru. Kiranya kita bisa tetap semangat dan memuliakan Tuhan di studi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bisa naik kelas, kita bisa menuju progres yang lebih baik lagi. Tuhan, tolong pimpin dalam tahap yang baru ini, kita bisa tetap semangat, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa menjadi garam dan terangnya Tuhan, sebagaimana kita telah diajarkan oleh ilmunya Tuhan. Biarkan prestasi kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat ini mari kita semua bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Doa berkat. Mari para sahabat muda, arahkan hatimu dan siapkan jiwamu untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan Tuhan. Masuklah ke tengah dunia yang gelap dan jadilah terang. Dan ketahuilah bahwa Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus sanggup melakukan yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan maupun kita pikirkan. Karena kuasa kebangkitan itu sudah ada di dalam diriku dan dirimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Maranatha, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
selesai, saya akan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.